Halo, selamat siang Mbak Riza dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sirkulasi atmosfer, khususnya sirkulasi Hadley dan Walker. Nah, kita akan membahas bagaimana pergerakan udara di wilayah tropis yang mempengaruhi distribusi panas, pola curah hujan, dan arah angin di bumi. Oke, untuk pendahuluannya, apa sih sirkulasi atmosfer itu? Jadi, sirkulasi atmosfer itu adalah pergerakan udara yang membantu untuk menyebarkan panas di bumi. Di wilayah tropis sendiri itu ada dua sistem utama, yaitu Walker dan Hadley. Keduanya itu bergerak dengan cara berbeda, tapi sama-sama berfungsi menjaga keseimbangan suhu dan curah hujan. Oke, apa sih sirkulasi Walker itu? Jadi sirkulasi Walker itu merupakan pergerakan udara dari timur ke barat di sepanjang garis khatulistiwa. Nah, terutama ini di kawasan Samudra Pasifik ya, teman-teman. Nah, di bagian barat seperti wilayah Indonesia itu suhu laut yang sangat hangat itu membuat udara naik dan membentuk awan hujan. Sedangkan di bagian timur seperti di sekitar Peru itu laut lebih dingin sehingga udara turun dan kondisi menjadi lebih kering. Nah, pola ini menghasilkan angin pasat yang bertiup dari timur ke barat. Oke, di slide ini ada mekanisme sirkulasi Walker, di mana mekanismenya itu dimulai ketika laut di bagian barat Pasifik itu lebih hangat. Nah, udara naik dan menyebabkan air hujan di daerah sekitar Indonesia. Nah, udara tersebut kemudian bergerak ke arah timur di lapisan atas atmosfer dan turun kembali di wilayah timur yang lebih dingin suhunya. Kemudian jika perbedaan suhu laut berubah, maka sirkulasi ini juga ikut berubah dan dapat memicu fenomena El Nino saat udara kering atau La Nina saat udara lebih lembab dan curah hujan yang meningkat. Oke, sirkulasi yang selanjutnya yaitu sirkulasi Hadley, di mana sirkulasi Hadley ini bergerak secara vertikal dan horizontal antara ekuator dan wilayah subtropis. Nah, udara panas di sekitar khatulistiwa itu naik ke atas, kemudian bergerak menuju kutub dan turun di sekitar 30 derajat belakang. Nah, udara yang turun kembali ke khatulistiwa itu membentuk angin pasat, dan akibatnya itu wilayah sekitar ekuator itu cenderung lebih lembab dan sering hujan. Sementara daerah yang subtropis itu menjadi lebih kering seperti daerah gurun. Untuk mekanisme sirkulasi Hadley itu adanya pemanasan matahari di sekitar khatulistiwa yang membuat udara menjadi panas dan naik ke atmosfer. Nah, saat udara naik ini, udara itu tersebut mendingin dan uap airnya itu berubah menjadi awan hujan. Nah, setelah itu udara mengalir ke arah kutub dan turun di wilayah yang lebih kering. Sirkulasi ini terus berulang dan dapat membantu menjaga keseimbangan suhu di permukaan bumi. Jadi, sirkulasi Walker dan Hadley ini saling berhubungan dalam sistem atmosfer tropis. Nah, hal ini mengatur pergerakan udara dari khatulistiwa ke arah kutub, sedangkan kalau Walker itu mengatur pergerakan udara di sepanjang khatulistiwa. Nah, untuk keduanya itu bekerjasama dalam menentukan pola angin, hujan, dan fenomena iklim seperti El Nino maupun La Nina. Perbedaan antara Walker dan Hadley. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada arah gerak dan penyebabnya. Jadi untuk sirkulasi Walker itu bergerak dari timur ke barat dan dipengaruhi oleh suhu laut. Sedangkan pada sirkulasi Hadley itu bergerak dari utara ke selatan karena adanya pemanasan sinar matahari di daerah khatulistiwa. Jadi walaupun berbeda, itu keduanya itu sama-sama penting dalam menjaga kestabilan iklim dan bumi. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, di mana sirkulasi Walker dan Hadley itu merupakan dua sistem penting dalam atmosfer, di mana Walker ini mengatur pergerakan udara timur ke barat dan berkaitan dengan fenomena El Nino maupun La Nina. Sementara untuk sirkulasi Hadley sendiri itu mengatur pergerakan udara dari utara ke selatan dan mempengaruhi pembentukan hujan serta
tentang bagaimana sistem atmosfer itu bekerja untuk menjaga kestabilan suhu